Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar fisiologi tumbuhan tentang stadium reproduktif. Sebelumnya saya akan sampaikan bahwa dalam satu kali pertemuan akan diisi oleh dua dosen. Yang pertama Pak Untung dan yang kedua saya. Pak Untung akan menyampaikan tentang fotosintesis, respirasi, transpirasi, ZPT, fase juvenil, embriotik, dan fase generatif, fase vegetatif. Untuk fase generatifnya nanti akan disampaikan oleh saya, mulai dari stadium reproduktif, kemudian nanti ada pengisian biji, inisiasi bunga, ada juga senesan. Untuk itu kita akan masuk ke mata kuliah fisiologi tumbuhan tema stadium reproduktif. Apa itu stadium reproduktif? Stadium ini dimulai pada awal fase generatif atau fase-fase menghasilkan setelah fase dari vegetatif. Nah, lama stadium reproduktif itu tergantung pada susunan genetis atau gen yang bawaan dari tanaman induk. Apakah dia berasal dari biji atau dia dari stek, itu akan mempengaruhi susunan genetisnya. Terus yang kedua, keadaan luar atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mendukung diantaranya adalah iklim, kemudian nutrisi, kemudian sinar matahari, cahaya, lama sinar, dan lain sebagainya. Kemudian ada cara pemeliharaan juga. Apakah tanaman itu dipelihara secara intensif atau tidak. Cara pemeliharaan yang kurang tepat itu akan memperlama stadium reproduktifnya. Tapi pemeliharaan yang baik atau pemeliharaan yang sesuai dengan syarat tumbuh dari tanaman tersebut akan membantu stadium reproduktifnya itu menjadi lebih optimal. Nah, di dalam sel-sel tunas terjadi bud sport atau simply sport, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam protoplasma sel-sel tunas. Perubahan yang semulanya membentuk calon bunga, calon daun dan batang berubah membentuk calon bunga. Jadi, pembengkakan sel itu terjadi di dalam protoplasma sel-sel tunas. Biasanya jaringan yang paling aktif membelah itu adalah pada jaringan meristem atau pada tunas adventif yang paling pucuk dari tanaman. Nah, biasanya dari bunga, dari perubahan yang semulanya membentuk calon daun dan batang akan berubah bentuk menjadi calon bunga. Jadi dia seperti membentuk sebuah membengkak begitu ya. Jadi batangnya itu membengkak dan itu menjadi calon bunga. Kemudian ada lagi pada tanaman berkayu terdapat perbedaan sifat berdasarkan sifat jaringan dan keadaan lingkungan. Cabang biasanya dan cabang air. Demikian pula pada satu cabang terdapat perbedaan antara bagian pangkal, tengah, dan ujung. Kita lihat bahwa pada batang atau pada cabang itu terdapat perbedaan ukuran. Biasanya pada pangkal batang itu dia akan lebih besar dibanding pada ujung batang yang lebih kecil. Itu karena sifat jaringan dan keadaan lingkungan yang menyebabkan hal tersebut. Kalau lebih dekat kepada batang, biasanya dia akan lebih besar karena dia dekat dengan pembuluh angkut, xilem dan floem. Jadi dia akan dapat nutrisi lebih dulu dibanding yang ujung. Dan yang ujung itu semua nutrisinya digunakan untuk selnya membelah, sehingga dia akan lebih kecil. Kemudian yang ketiga pada apel Papyrovka dan Reinet bergamot. Kalau apel Papyrovka ini sejenis apel, tapi dia bagian bawahnya itu seperti paprika. Kalau yang Reinet bergamot, kalau di Indonesia itu bergamot masuk dalam sitrus atau jeruk purut kalau di internet itu saya cari. Kemudian itu berasal dari tunas adventif yang bentuk daun lebih lebar, lebih kuat pertumbuhannya dibanding dengan cabang-cabang yang berasal dari tunas ketiak dan batang utama. Masih ingat ya bedanya tunas adventif dengan tunas air? Tunas air itu biasanya berasal dari ketiak-ketiak
ketiak tanaman kayak gitu. Jadi ada batang dengan cabang itu, kemudian dia tumbuh di situ. Nah, itu namanya tunas air atau tunas ketiak. Sementara tunas adventif itu yang paling ujung. Nah, untuk tanaman-tanaman ini, apel Papyrovka ini dengan Rennet bergamot, biasanya tuh kalau tanaman utamanya atau batang pangkalnya itu dipotong, dia akan tumbuh tunas baru. Nah, tunas barunya itu biasanya memiliki daun yang lebih besar dan lebih tebal. Itu karena pengaruh juga dari lingkungan dan genetisnya tanaman itu. Apalagi dia termasuk tanaman berkayu, sehingga ada perbedaan sifat di jaringannya karena dia dilapisin kambium juga. Berbeda dengan tanaman semusim yang dia tidak terdapat kambium. Kemudian untuk pembungaan tanaman sendiri, proses pembentukan bunga merupakan perubahan total jaringan meristematis yang sedang berkembang, merupakan akhir dari pembentukan daun dan buku internoda, dan dimulainya pembentukan bunga dan bagian-bagiannya. Umumnya ditandai dengan berakhirnya stadium juvenil atau berakhirnya fase vegetatif. Proses pembentukan bunga ini merupakan pembengkakan dari batang. Biasanya dari mulai pucuk itu dia akan muncul bunga. Itu adalah pembengkakan dari batang itu. Nah, bunga tersebut yang nantinya akan jadi buah setelah mengalami berbagai proses. Dan pembungaan tanaman ini merupakan ciri bahwa satu tanaman itu telah berakhir masa juvenilnya atau stadium juvenilnya sudah berakhir, sehingga dia akan masuk fase generatif. Nah, untuk merangsang perkembangan reproduktif ini umumnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi, terutama faktor dari luar. Kalau untuk di daerah subtropis itu hanya ada 3, tapi kalau untuk di daerah tropis itu akan ada 5. Yang pertama itu suhu. Suhu yang mempengaruhi bunga itu ketika suhu optimal untuk pembentukan primordia. Suhu yang tinggi itu dapat merubah atau merusak enzim. Sementara suhu yang rendah itu metabolismenya terhenti, enzimnya tidak aktif, sehingga suhu yang optimum itu sangat diperlukan oleh tumbuhan atau tanaman untuk bisa menghasilkan pembungaan yang optimal. Suhu optimal sendiri pada tanaman itu tergantung pada spesies dan varietasnya. Kalau untuk tanaman-tanaman hias atau bunga-bungaan seperti itu, biasanya suhu kurang dari 10 derajat itu dia akan tumbuh kerdil. Sementara kalau untuk suhu 30 derajat, itu biasanya jumlah buah bunganya itu akan sedikit dan kualitasnya akan rendah. Jadi warna bunganya itu akan berbeda. Untuk suhu-suhu tanaman suhu tanaman yang optimal itu tergantung varietas dan spesiesnya. Pada umumnya, fotosintesis itu terjadi pada suhu kurang lebih 30 derajat Celcius. Jadi, kalau untuk tanaman-tanaman buah atau tanaman-tanaman semusim nggak jauh-jauh dari situ, tergantung dengan spesiesnya. Apakah dia termasuk tanaman yang suka iklim dingin atau suhu dingin atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu cahaya. Cahaya itu dapat mempengaruhi internodia atau buku-buku maupun pigmentasi pada daun. Kalau cahaya itu kan ada berbagai macam ya, nanti di fotosintesis saudara akan belajar tentang warna-warna dari cahaya yang ditangkap oleh daun. Cahaya matahari itu ada yang berwarna merah, biru, hijau, ungu. Itu nanti akan dipelajari di fase fotosintesis pada tema fotosintesis. Nah, cahaya ini akan mempengaruhi pigmentasi pada daun. Kalau daun-daun yang tidak terkena cahaya atau ternaungi, biasanya daunnya itu akan lebih pucat dibanding daun yang terkena langsung cahaya matahari. Kemudian yang ketiga itu panjang hari, fotoperiodisitas. Fenomena tanggapan tanaman terhadap panjang pendeknya hari untuk beralih dari vegetatif ke generatif terkait dengan arah transportasi sukrosa, hasil perombakan amilum dari daun. Hasil perombakan amilum dari daun ini adalah salah satu hasil dari fotosintesis.
Jadi nanti amilum di daun itu akan dirubah menjadi energi, hasilnya akan ditransportasikan ke seluruh jaringan tumbuhan oleh pembuluh floem. Kemudian itu yang akan menjadi sebuah proses tanaman menanggapi panjang pendeknya hari. Nah, untuk yang keempat yaitu persediaan cadangan makanan nutrisi dalam tubuh tanaman. Ini untuk di daerah tropis ya, di daerah yang dilalui garis khatulistiwa atau tidak jauh dari garis khatulistiwa karena suhunya akan tropis, termasuk di daerah tropis. Persediaan cadangan makanan nutrisi dalam tubuh tanaman. Jika persediaan cadangannya itu bagus, maka pertumbuhan tanaman itu akan optimal. Tapi jika cadangan makanannya tidak bagus, maka tubuhnya itu tidak akan optimal. Cadangan makanan itu didapat dari mana? Nutrisi didapat dari mana? Nutrisi didapat dari pupuk atau unsur-unsur yang ada di dalam tanah yang diserap oleh akar. Yang kelima, ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Ini berhubungan dengan yang keempat karena persediaan cadangan makanan itu didapat dari ketersediaan unsur hara, baik dari pemberian maupun yang alami. Kemudian ini adalah ilustrasi perangsangan pembungaan pada tanaman. Mula-mula penerimaan cahaya oleh daun dewasa. Cahaya ditangkap oleh daun dewasa. Ini daun dewasa, anggap saja daun dewasa. Kemudian diimobilisasi. Mobilisasi ini adalah pertukaran atau proses perjalanan amilum dalam daun dan batang diikuti pengangkutan sukrosa dalam floem ke meristem apikal maupun meristem akar. Jadi dari sini hasil amilasi atau amilum, hasil dari amilasi adalah amilum. Kemudian ini nanti akan diantarkan ke meristem apikal atau apikal meristem dan diantarkan juga ke sukrosa, root sukrosa di akar. Kemudian transportasi ke arah atas dalam xilem dari akar ke daun membawa zeatin ribose. Jadi zeatin ribose itu disimbolkan dengan 9RZ. Ini adalah zeatin ribose. Kemudian isopentil adenin ribose itu dengan simbolnya 9RIP ini ditransportasikan dalam floem kemudian terjadi dari daun ke meristem apikal. Nah, di meristem apikal ini dia akan lebih aktif membelah selnya dibanding dengan dibanding dengan akar. Nah, zeatin riboside itu adalah sitokinin alami yang paling aktif. Produksinya di ujung akar. Jadi pada tanaman itu sudah ada hormon sitokinin tapi alami yang paling aktif pada semua jaringan tumbuhan. Diproduksinya di akar, di ujung-ujung akar itu adalah sitokinin. Peningkatan sukrosa pada akar itu adalah untuk merangsang pengangkutan sitokinin ke pucuk apikal melalui pembuluh xilem. Jadi peningkatan sukrosa, pemberian sukrosa, jadi hasil dari amilase ini tadi, amilum dan sukrosa itu akan lebih banyak diberikan kepada akar untuk menunjang agar sitokininnya itu bisa diantarkan segera kepada meristem apikal. Penumpukan sitokinin dan selulosa pada pucuk apikal pada meristem akan merangsang perubahan fase dari vegetatif ke generatif. Maka dari itu jaringan apikal atau meristem apikal ini akan lebih aktif membelah ketika dia mendapatkan subsidi atau sitokinin yang berlebihan dari akar. Kemudian berbunga awal atau genjah. Biasanya teman-teman pernah dengar istilah padi genjah nggak? Dia umurnya lebih pendek. Atau kelapa genjah, dia usianya lebih pendek daripada tanaman-tanaman konvensional atau padi dan varietas lainnya yang punya umur normal kayak gitu. Nah, para agronomi itu berpikir bahwa arti dari genjah itu adalah sifat berbunga awal tanaman sebagai saat atau waktu keluarnya bunga pertama dari suatu kultivar. Jadi pertama kali keluar bunga itu adalah sudah dianggap fase genjah, dianggap berbunga lebih awal. Para agronom berpikir seperti itu. Namun para fisiolog
menganggap sebagai keadaan dimulainya perubahan morfologi tanaman, atau secara anatomis ialah pembentukan primordia bunga yang lebih awal atau pada nodus yang lebih rendah terhadap leher akar. Fisiologis dengan agronom itu akan berbeda. Pemikirannya dilihat dari segi ilmunya. Kalau orang agronom melihatnya itu adalah secara fisik, dihubungkan dengan lingkungannya. Tapi kalau fisiologis itu akan belajar lebih dalam lagi kepada fase-fasenya dia. Nah, dimulainya perubahan morfologi tanaman atau secara anatomis, secara anatomi tubuh tumbuhan itu adalah pembentukan primordia bunga. Primordia itu calon bunga yang lebih awal atau pada nodus yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya di tanaman itu ada beberapa nodus atau buku-buku, bunganya itu lebih cenderung bunga pada buku-buku yang lebih dekat dengan tanah, jadi lebih rendah terhadap leher akar. Kemudian mata kultivar genja disambung pada batang pokok dalam akan berbunga lebih awal atau muncul bunga pertama pada ruas yang lebih tinggi. Jadi kalau kultivar genja di sini arti kata dalam adalah yang bagus. Maksudnya tuh yang optimal, batang optimal. Kalau batang bawah tuh biasanya entres ya. Entres, batang atas entres. Biasanya batang bawahnya itu diambil dari yang memiliki keunggulan seperti akarnya kuat, kemudian tahan terhadap hama penyakit, seperti itu. Akan berbunga lebih awal atau lambat, tergantung dari bagaimana lingkungannya dan genetisnya itu mendukung. Kalau misalnya genetisnya nggak mendukung, lingkungannya nggak mendukung, maka dia akan berbunga lebih lambat. Tapi kalau misalnya dia mengalami cekaman, itu juga dia akan bisa menjadi penyebab berbunga lebih awal. Tanaman-tanaman yang tercekam kekeringan atau tercekam kebanjiran biasanya dia akan melangsungkan fase generatif lebih cepat, dan kemudian dia akan melalui proses senesen dan mati walaupun hasilnya itu tidak optimal gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya mencukupi sesuai dengan syarat tumbuh, maka itu akan memberikan kondisi yang optimum pada tanaman sehingga berbunganya itu akan sesuai dengan periodenya dia. Sifat dalam latenes atau kebalikan dari genja berasal dari sistem perakarannya. Dilihat dari tanaman bawah atau batang bawah yang ingin disambung misalnya, itu dilihat dari sifat dalam atau kebalikannya genja berasal dari sistem perakarannya. Kalau akarnya nggak kuat, maka itu nggak bisa menjadi batang bawah yang dianggap bagus. Kemudian pada teknik penyambungan sendiri dikenal tidak hanya batang atas atau entrages dengan batang bawah understem, tapi ada juga batang antara atau interstalk. Hanya saja teknik ini tidak banyak digunakan mengingat pengaruhnya yang belum banyak diteliti. Sejauh ini kita sering melihat bahwa teknik penyambungan itu hanya batang atas dengan batang bawah. Padahal ada juga teknik yang tidak teknik tending yang menggunakan batang antara batang atas dengan batang bawah. Jadi batang tengah-tengah itu digunakan, tapi kita nggak banyak menggunakan karena belum banyak yang diteliti juga. Jenis ubi jalar Jersey itu tumbuhnya vegetatif, disambung dengan tipe yang mudah berbunga akan membentuk bunga selama pada batang pokoknya terdapat daun. Bertepatan dengan habisnya daun terakhir pada batang pokok, berakhir pula pembentukan bunga pada batang atasnya. Jadi selama masih ada daun, kalau untuk ubi jalar Jersey, ini teman-teman bisa searching sendiri di Google ya. Ubi jalar Jersey itu seperti apa? Selama masih ada daun pada batangnya, maka dia akan membentuk bunga. Tapi jika tidak ada daun pada batangnya, maka sudah berhenti pembentukan bunga dan berubah menjadi buah. Berarti perangsang pembungaan terdapat pada daun-daun yang terletak pada batang pokok. Nah, ini adalah pengaruh pendinginan atau saat berbunga. Hari berbunga, hubungan hari berbunga dengan pengaruh suhu. Suhu 8 derajat Celcius selama 4 minggu pada tanaman seledri. Maka inisiasi berbunganya itu pada umur atau hari ke 100. Dia dimulai dari kira-kira antara 0 sampai 50, hari ke 0 hingga hari ke 50 ini dia mulai inisiasi bunga, kemudian hingga hari ke 100 dia menurun. Mengalami senesan ya ini ya, karena umur semakin tua sehingga semakin lambat berbunga.
Jadi kalau misalnya masih muda dia akan lebih aktif berbunga, tapi kemudian melambat hingga di fase senescen. Pada tanaman tahunan sering dijumpai sudah cukup umur namun belum bisa berbunga. Nah, ini yang sering ditanyakan nih. Kenapa kok tanaman buah saya tuh belum berbunga gitu, padahal sudah tahunan kayak gitu. Biasanya terjadi di buah-buahan tahunan hortikultura ya, kayak durian misalnya, kayak gitu, mangga. Itu juga. Hal ini dapat diatasi dengan yang pertama melukai batang di banyak tempat pada batang pokok. Terus yang kedua membuat lingkaran cincin pada batang. Ini nggak jauh beda sih antara yang pertama dengan yang kedua. Kemudian yang ketiga melengkungkan batang ke bawah. Yang keempat menghapus kuncup-kuncup pucuk batang. Cara ini digunakan pada hakikatnya untuk menghambat pemindahan asimilat ke akar. Karena dengan melukai batang itu akan memotong sedikit pembuluh, xilem, dan floem, sehingga hasil dari fotosintesis itu tidak akan dikembalikan lagi ke akar atau tidak akan diberikan kepada jaringan-jaringan untuk fase vegetatif, tapi dipusatkan untuk fase generatif, sehingga hasil asimilat itu benar-benar akan fokus membentuk bunga dan buah, tidak untuk proses vegetatif lagi seperti tumbuh tunas, kemudian memperbanyak cabang, memperbanyak daun. Itu tidak akan difokuskan kepada pembentukan bunga dan buah. Itu tujuan dari melukai batang dan membuat lingkaran. Kalau menghapus kuncup-kuncup di sini maksudnya adalah membuang kuncup-kuncup pucuk batang agar dia tidak aktif membelah ya sel meristemnya atau tunas adventifnya. Cara ini tuh hakikatnya untuk menghambat pemindahan asimilat ke akar itu tadi melalui jaringan atau pembuluh floem. Nah, apa itu fotoperiodisitas? Yaitu berbunganya tanaman yang ditentukan oleh lama penyinaran. Pernah dengar belum? Lama penyinaran itu akan berhubungan dengan fase atau waktu berbunganya tanaman. Kalau tanaman-tanaman yang menerima sinar lebih banyak, biasanya dia fase berbunganya itu akan mengikuti spesiesnya. Tapi kalau misalnya kurang mendapatkan penyinaran, maka pembungaannya itu bisa lebih cepat, bisa lebih lambat gitu, karena dia merasa tercekam dan atau dia merasa kurang mampu untuk berbunga, sehingga dia akan lebih lambat. Tanaman-tanaman ini memiliki titik awal atau waktu lama penyinaran kritis untuk berbunga. Umumnya tanaman yang tumbuh di daerah subtropis, daerah-daerah dingin ya. Untuk tanaman yang tumbuh di daerah subtropis umumnya mempunyai kemampuan berproduksi lebih tinggi daripada tanaman tropis. Lebih tinggi dalam artian karena mereka menggunakan seluruh asimilatnya untuk tumbuh dan menghasilkan, sehingga dia akan lebih berproduksi dibanding yang di subtropis. Karena suhunya mungkin dia lebih kepanasan. Kalau pada suhu tinggi atau penyinaran lebih lama itu maka suhunya akan tinggi, sehingga beberapa enzim itu tidak bekerja atau enzimnya menjadi rusak kayak gitu. Nah, lama pencahayaan ini biasanya tergantung varietas tadi ya, varietas dan tipe tanaman itu sendiri. Berbunga biasanya 0 sampai 10 jam. Kalau di kita pada musim kemarau itu lebih dari 0 sampai 10 jam ya lama pencahayaan. Tapi kalau untuk tanaman biasanya akan berhenti berfotosintesis sebelum jam 12. Nah, ini adalah kalau lebih dari 10 jam sampai 24 jam ini tuh tidak akan berbunga. Kalau ini 0 sampai 13 itu tidak berbunga, tapi 13 sampai 24 ini berbunga. Biasanya ini pada tanaman-tanaman tingkat 1, tingkat 2 kayak gitu. Ada juga yang tidak berbunga pada penyinaran 0 sampai 12 jam, tapi berbunga hanya pada pukul 12 hingga pukul 6 sore. Itu untuk tanaman bunga jam 4 sore ya. Bunga pukul 4 kalau nggak salah, itu yang dia akan mekar pada sore hari. Itu juga mungkin termasuk dalam sini. Karena tergantung varietas spesiesnya juga. Nah, dikenal ada 4 macam tanaman fotoperiod, yaitu tanaman hari pendek, tanaman hari panjang, tanaman intermediate, dan tanaman indeterminate. Ini tanaman hari pendek ini waktu pencahayaannya cukup dari 0 sampai 10 misalnya kayak gitu. Kemudian tanaman hari panjang ini biasanya selama lebih dari 6 jam.
Kalau intermediate ini di tengah-tengah, nggak pendek, nggak panjang, jadi dia standar di tengah-tengah. Kemudian intermediate itu lebih panjang dari hari panjang kayak gitu. Pencahayaan yang cukup panjang, lebih dari 12 jam, akan menyebabkan fitokrom merah berubah menjadi fitokrom inframerah. Fitokrom inframerah akan menghambat pembungaan tanaman hari pendek, tetapi akan menjadi perangsang pembungaan bagi tanaman hari panjang. Berikut adalah sebuah sketsa atau skema dari cahaya merah yang diterima. Jika lama, penyinaran itu akan mempengaruhi fitokrom. Fitokrom merah ini akan berubah menjadi fitokrom inframerah yang nantinya akan menghambat atau mempengaruhi proses pembungaan. Untuk tanaman hari panjang dia akan lebih bagus. Ini untuk tanaman hari pendek. Gitu ya. Bedanya di sini, cahaya inframerahnya ini akan berubah di tengah-tengah jika pada keadaan gelap ya biasanya fitokrom merah. Tapi jika lama pencahayaan atau cahaya merah diterima lebih lama, maka fitokrom merah akan berubah jadi inframerah. Nah, untuk selanjutnya adalah vernalisasi. Pernah belum dengar kata vernalisasi? Atau proses pendinginan, perlakuan suhu dingin pada bagian-bagian tanaman untuk merangsang terbentuknya bunga. Umumnya tanaman tahunan dan tanaman 2 musim. Tanaman 2 musim contohnya seperti apa? Tanaman yang dapat dipanen pada 2 musim. Misalnya dipanen pada 2 musiman, 2 kali panen atau 3 kali panen kayak gitu terus selesai. Perlakuan vernalisasi ini sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti Indonesia. Pada tanaman bawang merah sudah pernah juga vernalisasi untuk menghambat pertumbuhan atau memperlama dormansi dari biji bawang merah. Nah, akibat dari vernalisasi ini bagaimana? Akibatnya adalah merubah arah translokasi asimilat dalam jaringan pembuluh ke titik tumbuh, sehingga titik tumbuh lebih mudah mendapat senyawa hasil vernalisasi. Jadi asimilat biasanya kalau tanaman-tanaman atau produk hortikultura yang sudah dipanen, dia akan tetap melaksanakan atau melakukan transpirasi walaupun dia sudah dipanen, sehingga buah itu akan lebih cepat busuk kalau tidak diletakkan di suhu yang dingin. Nah, vernalisasi ini akan merubah arah translokasi dari asimilat sehingga tidak terjadi transpirasi, tapi hasil dari asimilatnya tuh akan diangkut oleh jaringan pembuluh yang ada di buah tersebut ke titik tumbuh, sehingga nanti ketika pada suhu yang normal atau masa dormansi dia sudah selesai, itu akan langsung tumbuh, dapat cepat tumbuh. Pada biji terjadi reorganisasi embrio dan endosperm. Embrio membesar karena penggunaan endosperm. Embrio itu pada biji ya. Dalam biji nanti ada lapisan-lapisan, ada endosperm, ada embrio kayak gitu. Nah, itu terjadi reorganisasi embrio dan endosperm. Embrionya membesar karena endospermnya digunakan untuk proses perkecambahan. Ada juga zat pengatur tumbuh pembungaan. Semula diduga berasal dari jumlah nutrisi, terutama perbandingan jumlah karbon dan nitrogen, CN rasio ya. Kemudian selanjutnya diduga karena auksin yang mengatur pembungaan tanaman, seperti tahun 52, penelitian selanjutnya itu merangsang pembentukan bunga jantan. Malnes pada tahun 56, selanjutnya penelitiannya ditemukan gibberellin atau GA pada Cucurbitaceae atau tanaman mentimun, jenis-jenis labu-labuan kayak gitu, merangsang pembentukan bunga betina, females. Nah, zat pengatur tumbuh ini diteliti pada tahun 1918. Saat ini tahun 2020 sudah banyak diproduksi hormon-hormon sintetis atau hormon buatan yang fungsinya nggak beda jauh dengan gibberellin, auksin, sitokinin. Bagaimana hakikatnya penggunaan ZPT pada pembungaan? Dari percobaan penyambungan dan translokasi menunjukkan adanya senyawa perangsang yang mobile dari daun. Mobile itu artinya bergerak dari daun. Kemudian yang kedua, pada percobaan vernalisasi atau pemberian suhu dingin itu menunjukkan adanya senyawa imobil yang tidak bergerak, yang dibentuk pada meristem titik tumbuh. Nah, itu ada juga. Jadi ada ZPT yang menghambat, ada ZPT yang mendukung. Kemudian yang ketiga, ZPT merangsang pembungaan.
Antosalin terdiri dari campuran dari beberapa zat pengatur tumbuh dan pendorong atau penghambat. Nah, antokalin sendiri adalah hormon untuk pertumbuhan bunga dan buah maksudnya, berupa asam yang dapat mempercepat pertumbuhan bunga hingga pembuahan. Juga membantu pertumbuhan buah sampai buah itu tumbuh. Antokalin ini terdapat di jaringan tumbuhan. Jadi sudah secara alami ada di situ. Di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, hanya saja bisa dipacu atau bisa dihambat. Itu saja yang saya sampaikan. Jika ada yang mau didiskusikan silahkan melalui grup WhatsApp atau melalui Sunan, grup chat, atau kita bisa diskusi menggunakan Google Meet. Mungkin nanti kita cari waktunya. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.